Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Sahibah, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, semester 6, kelas A. Saya mendapatkan tugas dari Bu Nabila, yakni mereview jurnal dari materi yang diberikan dalam mata kuliah Hukum Keluarga di negara-negara Muslim. Jurnal yang pertama, saya mengambil judul Family Law in the Arab Gulf, Recent Developments and Reform Patterns, yang artinya perkembangan terkini dan pola reformasi hukum keluarga yang ada di Teluk Arab. Dan yang kedua, saya mengambil judul Marriage and Divorce in the Late Ottoman Empire, Social Upheaval, Women's Rights, and the Need for New Family Law, yang artinya adalah pernikahan dan perceraian di akhir Kekaisaran Ottoman, meliputi yang pertama, pergolakan sosial, yang kedua, hak-hak perempuan, dan yang ketiga, hukum keluarga. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang review jurnal tersebut, semestinya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih atau apa sih kajian reformasi hukum keluarga yang ada di negara Muslim itu. Saya mengutip dari sebuah jurnal dan saya mengutip dari sebuah buku yang dimana penjelasannya adalah dalam kajian akademik mengenai hukum Islam, sebagian berpendapat bahwa hukum Islam merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam ajaran Islam. Pengaruh hukum Islam masuk ke dalam bidang-bidang lain dalam studi keislaman. Dalam bahasa sketch menyebutkan bahwa hukum Islam menjadi simbol pemikiran Islam dan menjadi manifestasi cara hidup Islam yang paling khas dan jelas. Dunia Islam sangat konsisten untuk menggunakan sistem hukum agama dan perundang-undangan mereka. Namun, dunia Islam tidak dapat mengelakkan dari perubahan hukum. Negara-negara Muslim telah melakukan berbagai pembaharuan hukum dengan alasan sosiologis, yaitu masyarakat memerlukan perubahan. Sedangkan dari segi pemerintahan, salah satu alasan utamanya adalah efisiensi birokrasi hukum dalam tata negara bangsa. Dalam tuntutan tersebut telah memaksa negara-negara Muslim untuk memodifikasi aturan hukum material dan melengkapi prosedur administrasi peradilan negara modern dengan melahirkan hukum acara Islam. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa perkembangan hukum di dunia Islam telah menunjukkan fleksibilitas hukum keluarga Islam dengan adanya reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim. Dalam konteks ini, reformasi hukum keluarga merupakan hasil dari dinamika internal hukum Islam dan dialog antara hukum Islam dengan sistem hukum Barat dan sistem hukum adat. Nah, masuk ke dalam review jurnal. Dalam hal ini, saya akan memilih jurnal nomor 2 yang berjudul Family Law in the Arab Gulf, Recent Developments and Reform Patterns, yang artinya adalah perkembangan terkini dan pola reformasi hukum keluarga yang ada di Teluk Arab. Negara yang termasuk dalam Teluk Arab diantaranya adalah Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Ketika Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab memperoleh kemerdekaan pada tahun 1971, sistem hukum monarki di Teluk Kecil tertinggal di belakang kebanyakan sistem negara-negara Muslim lainnya. Di wilayah Teluk Arab sendiri, hampir tidak ada sistem administrasi dan tidak ada satupun pengadilan yang dilembagakan atau hukum yang dikodifikasikan selain Dewan Suku dan Pengadilan Arbitrase Agama. Dalam bidang pernikahan, ada salah satu faktor menonjol yang perlu dicatat, yakni masalah hak-hak pernikahan perempuan. Di negara tersebut, pernikahan itu mempunyai restu dari seorang wali. Jadi, tidak ada restu dari wali, maka
pernikahan tersebut bisa dibatalkan oleh pengadilan. Nah, bagaimana jika perempuan tersebut tidak mendapatkan wali? Maka si perempuan tadi dapat mengajukan pengganti ke pengadilan dan nantinya akan dipilihkan wali untuknya. Yang kedua yakni dalam bidang perceraian. Seorang laki-laki mempunyai hak unilateral untuk menceraikan istrinya tanpa dasar. Seorang wanita hanya dapat memperoleh perceraian atas dasar persetujuan dari suaminya saja, atau secara umum dapat dirugikan oleh suaminya tersebut. Dan yang ketiga, dalam bidang haldona atau hak asuh anak. Terutama ketika dilakukan oleh seorang ibu, orang masih bisa melihat kebijaksanaan substansial diberikan kepada hakim individu. Apresiasi dan perhatian pada kesejahteraan anak terbilang jelas. Sebagai contoh kita ambil peraturan keluarga di negara Qatar tahun 2006. Adalah salah satu dari sedikit tentang aturan keluarga di negara muslim. Kemudian baik tekanan domestik maupun internasional membuka jalan bagi reformasi hukum keluarga melalui kodifikasi di Teluk Arab. Ada dorongan yang melatar belakangi reformasi. Yang pertama yaitu dorongan domestik. Dorongan domestik sendiri adalah sesuatu yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Alasan untuk melakukan kodifikasi yaitu ada yang mengubah keadaan sosial, pendidikan, dan pekerjaan perempuan di Teluk Arab. Dalam pandangan masyarakat yang ada di Teluk Arab, kurangnya hukum yang dikodifikasikan secara komprehensif memperkuat masalah proses pengadilan yang panjang dan penilaian yang mendukung laki-laki atau biasa disebut dengan budaya patriarki. Di antara para pendukung reformasi hukum keluarga yang paling aktif di sini adalah yang pertama Uni Perempuan Bahrain, dan yang kedua yakni Komite Petisi Wanita. Kedua kelompok hak-hak perempuan non-pemerintah dengan penuh semangat melakukan pendekatan untuk menyusun rancangan komprehensif. Jadi, pendukung penuh dari adanya reformasi hukum adalah pihak perempuan. Selanjutnya yaitu dorongan internasional. Pemicu reformasi di sini itu ada dua. Yang pertama yakni adanya ratifikasi CEDAW, dan yang kedua yakni adanya tekanan internasional yang dihasilkan oleh aksesi terhadap perjanjian hak asasi manusia yang mengatur advokasi kesetaraan gender. Arti dari CEDAW sendiri seperti konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Nah, di dalam jurnal ini, pola reformasi atau aturan yang dikodifikasi tentang pernikahan menggambarkan tradisi dan model masyarakat patriarki yang terus berlaku di Teluk Arab. Di Bahrain saja, seruan untuk reformasi khususnya disuarakan oleh kelompok hak-hak perempuan non-pemerintah yang tidak ada di dua negara muslim lainnya. Pada saat yang sama, orang harus memperhatikan bahwa reformasi hukum keluarga akan melakukannya tidak mungkin tanpa dukungan eksplisit dari tiga keluarga yang berkuasa yang terus menjunjung tinggi model pemerintahan otoriter. Demikian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pelafalan dan perkataan, dan jika penjelasan yang saya paparkan kurang begitu jelas, karena hakikatnya manusia letaknya salah. Jika benar datangnya dari Allah SWT, jika salah datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.